Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat walafiat dan segar. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu berkenaan dengan bersih itu sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih adalah bebas dari kotoran. Suci itu adalah artinya bebas dari najis. Menurut hukum syara berarti dibolehkan untuk melaksanakan ibadah, misalnya sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Najis adalah sesuatu keadaan yang menjadi terhalang untuk melakukan ibadah. Hukum syara, hukum Islam itu najis artinya segala sesuatu yang haram dimakan. Untuk bersih dan suci kita perlu memerlukan air. Air terbagi atas 3, yaitu air suci dan air suci dan mensucikan. Karena itu adalah air mutlak, yaitu air yang seperti air hujan, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju. Kita di sini tidak ada air salju. Dan air dari hasil hujan salju. Nah, kita KDD juga. Kita tidak ada air hasil dari hujan es, hujan salju tadi. Nah, yang kedua itu ada air musammas, adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari yang panas tuh kisahnya. Air ini suci dan mensucikan. Hanya saja makruh dipakai dikarenakan membahayakan anggota badan, misalnya terkelupas, panas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah air suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa dipakai untuk dari hadas dan najis. Maksudnya tidak bisa dipakai untuk membersihkan hadas dan najis. Air suci tetapi tidak mensucikan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah tercampur atau air yang kurang dari 2 kulah. Maksud kulah itu adalah 200 liter air, sama dengan 10 jerigen. Itu. Yang kedua, air mutaghayyir, yaitu air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur oleh barang suci yang lain seperti air teh, air susu, air kopi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang najis. Najis tadi sudah disebutkan artinya. Di sini kita bagi atas 3 macam. Pertama, najis mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan hadis mukhaffafah? Yaitu hadis yang ringan. Yang ringan seperti kencing anak laki-laki yang masih menyusui pada ibunya, yang
berumur kurang dari 2 tahun. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena kencing tersebut. Najis mutawasitah, najis yang kedua, yaitu najis yang keadaannya sedang atau najis sedang. Di sini seperti bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan itu dapat dimakan dan dapat dikonsumsi. Yang ketiga adalah najis mughalladah, yaitu najis berat seperti anjing dan babi dari air liur dan darah mereka anjing dan babi tadi, apabila tersentuh atau disentuh baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Cara membersihkannya dengan membasuh bagian yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali bercampur dengan debu atau tanah. Lalu kemudian disusul membasuhnya dengan air. Nah, dari keterangan yang lain, hadas yang selanjutnya, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang menyebabkan diri tidak dapat sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas juga terbagi atas 2, yaitu hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Penyebabnya yaitu buang air kecil atau kencing dan buang air besar. Menyentuh kemaluan tanpa alas, tidak, maksudnya tidak ada pembatas. Lalu kentut. Nah, cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini dapat disucikan dengan mandi wajib atau mandi janabah, seperti keluar mani junub tadi. Haid itu yang ada pada perempuan. Selanjutnya nifas adalah darah orang yang melahirkan, seseorang perempuan yang melahirkan bayi, itu ada namanya darah nifas. Jangka waktunya biasanya darah nifas itu adalah 40 hari baru mandi, disebut dengan mandi wajib tadi. Selanjutnya ada orang yang meninggal, itu wajib mandi wajib, itu artinya mandi 9 dalam hukum Islam itu. Nah, selanjutnya ada orang yang sembuh dari gilanya. Demikianlah keterangan dari Bapak. Semoga anak-anak dapat menyimak dan memperhatikan keterangan dari Bapak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.